Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Update Channel akan bahas Himawari ingin membunuh Boruto. Seperti yang sudah admin katakan di video sebelumnya, admin akan membuat spekulasi bagaimana jika Himawari terpengaruh maha kuasa Eida. Sebelumnya kita sudah sering membuat spekulasi kalau Himawari pasti tidak akan terkena maha kuasa Eida, karena fakta terbaru tentang Code muncul di manga Boruto chapter 80. Admin berpikir masih ada kemungkinan kalau Himawari bisa juga terpengaruh maha kuasa Eida. Nah sekarang coba kita bayangkan bagaimana kondisi Himawari jika dia terpengaruh. Menurut admin, cerita Boruto sekali lagi akan meroket. Sama seperti Boruto yang dikabarkan menjadi villain. Jika Kishimoto membuat Himawari jadi terpengaruh maha kuasa Eida, maka cerita Boruto akan meledak untuk yang kedua kalinya. Kali ini Himawari yang akan menjadi villain selanjutnya setelah Boruto. Boruto hanya akan kita anggap sebagai villain tipu-tipu, sementara Himawari kita anggap sebagai villain yang real. Kenapa Himawari bisa jadi villain kalau dia terpengaruh maha kuasa Eida? Admin rasa petunjuknya ada di episode 18 anime Boruto. Apakah jangan-jangan episode itu dibuat oleh Kishimoto Sensei untuk mendukung cerita Himawari yang akan menjadi villain di masa depan? Kalau kita lihat di episode 18, Himawari terlihat seperti orang yang berbeda. Dia jadi kelihatan lebih jahat, bahkan ayahnya sendiri yang sudah mencoba untuk menghentikannya tetap tidak bisa menyadarkan Himawari. Ini berarti kita bisa mengatakan bahwa Himawari akan menjadi orang yang berbeda jika dia sudah melihat hal yang paling berharga di hidupnya menghilang. Kalau dia tahu mata Kawaki sudah dilukai oleh Boruto dan ayah ibunya sudah dibunuh oleh Boruto, maka hal yang kita lihat di episode 18 akan terjadi sekali lagi. Kali ini tidak ada seorang pun yang bisa mengembalikan kesalahan Himawari, karena Himawari akan masuk ke dalam kegelapan. Selama dia tahu kenyataan bahwa ayah dan ibunya sudah dibunuh, dia tidak akan memaafkan orang yang sudah membunuh ayah dan ibunya sebelum orang itu mati. Maka admin pikir Himawari akan memiliki keinginan untuk membunuh Boruto jika dia terpengaruh maha kuasa Eida. Ini akan berhubungan dengan banyak hal. Hal yang pertama, admin merasa kenapa Daemon sempat merasakan kekuatan besar di dalam diri Himawari. Karena ternyata di beberapa chapter ke depan, Himawari akan menunjukkan hal itu kepada Daemon. Rasa bencinya kepada Boruto akan membangunkan kekuatan yang dirasakan oleh Daemon. Lalu hal yang kedua adalah Momoshiki akan memiliki alasan lain untuk membuat Boruto terpuruk. Menurut admin, masa si Kishimoto Sensei masih akan bermain-main dengan kita semua. Dia akan membuat keadaan Momoshiki dan Boruto seperti tarik ulur. Kadang Momoshiki terlihat kalah dari Boruto, dan kadang Boruto akan terlihat kalah juga dari Momoshiki. Jadi Himawari yang menjadi villain akan membuat Momoshiki menang sementara dari Boruto. Dan menurut admin, ini akan menjadi penderitaan yang sesungguhnya di hidup Boruto. Lalu tiba-tiba saja admin kepikiran, sebenarnya admin sering mengatakan kalau Boruto ini mirip dengan Sasuke, sementara Kawaki mirip dengan Naruto. Dan kalau dipikir-pikir, Boruto memang mirip dengan Sasuke karena dia memiliki saudara kandung. Sasuke punya kakak yaitu Itachi, dan Boruto punya adik yaitu Himawari. Lalu untuk Kawaki, dia sudah hidup sendiri sejak dia masih kecil. Meski dia memiliki orang tua, tapi hidupnya tetap sama menderita seperti Naruto yang tidak punya orang tua. Nah, kalau mereka semua benar-benar mirip, maka hubungan yang tidak baik antara Itachi dan Sasuke akan diterapkan juga pada Boruto dan Himawari. Himawari dan Boruto memang memiliki kenangan yang sangat indah di masa lalu. Tapi saat Eida sudah membalik posisi Boruto dengan Kawaki, maka di saat seperti inilah Himawari akan membenci Boruto sepenuhnya. Kalian mungkin tidak sadar, sebenarnya dari kedua anak Naruto ini, Himawari adalah anak Naruto yang mudah dikendalikan oleh kebencian di dalam hatinya. Meski Himawari adalah karakter yang lembut, tapi dia rawan sekali menjadi jahat, hanya karena sesuatu yang berharga sudah direnggut dari kehidupannya. Hal itu terjadi bukan tanpa alasan. Admin sudah pernah berteori kalau Himawari ini sudah membangkitkan Byakugan Kaguya Otsutsuki. Video itu baru akan tayang minggu depan. Walaupun sebenarnya admin sudah membuat video itu dari 2 minggu yang lalu. Alasan admin menunda penayangan video itu karena video itu memang khusus mengisi hari-hari saat admin libur. Jadi silakan kalian cek nanti bagaimana bisa Himawari membangkitkan mata Byakugan Kaguya. Di live streaming yang lalu, kebetulan Ken Rizka sempat mengirimkan sebuah teori. Teorinya berkata, aku pikir orang-orang melupakan Himawari yang kemungkinan besar sudah terpengaruh maha kuasa Eida. Ini berarti dia percaya kalau Boruto sudah membunuh kedua orang tuanya dan sudah pergi meninggalkan dirinya. Dia akan punya nasib yang sama dengan Boruto yang mirip dengan Sasuke dan Itachi. Apa yang dikatakan dalam teori ini sudah admin pikirkan juga. Berarti teori ini sebenarnya masuk akal untuk terjadi. Hanya tinggal menunggu waktu saja kapan Himawari akan ditampilkan kembali di manga Boruto. Jujur saja admin lebih suka kalau Himawari terpengaruh maha kuasa Eida. Karena dengan begitu, teori tentang DNA Otsutsuki sudah pasti salah besar. Maksudnya belum lama ini, admin berpikir kalau orang-orang yang tidak terkena maha kuasa Eida adalah orang-orang yang mempunyai DNA Otsutsuki. Harusnya Sumire dan Sarada itu mempunyai DNA Otsutsuki, makanya mereka tidak terpengaruh dari pikat Eida dan maha kuasanya. Nah, admin pikir kalau begitu, harusnya Sasuke dan Himawari juga tidak terpikat olehnya. Tapi nampaknya teori ini mulai runtuh sejak kita tahu Sasuke Uchiha terkena maha kuasa Eida.
Memang kalau dipikir kembali, teori tentang DNA Otsutsuki masih kurang masuk akal. Karena kalau memang DNA Otsutsuki bisa membuat mereka bebas dari kekuatan Eida, kenapa kode yang sudah ditanamkan DNA Shibai tetap terpikat dengan Eida? Harusnya dia tidak mudah terpikat dengan Eida karena Amado sudah menanamkan DNA Shibai ke dalam tubuh kode. Jadi kemungkinan bukan karena DNA Otsutsuki. Apakah mungkin ada benarnya kalau Sarada dan Sumire sudah terkena mahakuasa Eida yang baru, di mana Eida ingin Sumire dan Sarada tidak terkena mahakuasanya? Kalau sampai itu terjadi, maka bersiaplah James. Admin akan memberikanmu 100.000 seperti perkataan admin sebelumnya. Admin masih tidak percaya dengan spekulasi kalau Sarada dan Sumire tidak terkena mahakuasa Eida karena mereka sudah terkena mahakuasa Eida yang baru. Alasannya karena dari awal Sarada itu tidak terpikat dengan Eida. Apakah benar pada saat itu Sarada tidak melihat Eida dengan sangat jelas, makanya sikadai saja sampai tidak terpikat juga? Apakah benar kalau Sarada baru benar-benar tidak terpikat setelah Eida menyebut namanya dan Sumire untuk datang menemaninya? Kalau sampai itu terjadi, maka Omnipotent Eida akan mendapatkan informasi baru bahwa rupanya Omnipotent ini bisa digunakan seperti Kotoa Matsukami, di mana Eida bisa menggunakan hanya pada orang-orang tertentu yang dia inginkan. Sebelumnya James berkata kalau Sarada dan Sumire itu terpikat ketika mereka berdua berada di ruangan yang sama dengan Eida. Admin pikir itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa Eida menggunakan Omnipotent di saat seperti itu? Harusnya kalau Omnipotent Eida masih tidak bisa dikendalikan olehnya, Eida harus merasakan hasrat untuk menginginkan sesuatu lebih dulu. Admin sebenarnya melihat hasrat itu ada ketika Eida mengebrak meja saat Boruto, Kawaki, dan Daemon ribut di meja makan. Hasrat yang Admin maksud itu seperti saat Eida berkata, "Kita perlu para gadis di sini. Aku tidak bisa mengekspresikan diriku sendiri dengan baik di sini. Sarada ada di sekitar sini kan? Kakek Sumire, dia juga. Panggil mereka ke sini." Nah, admin lumayan percaya kalau Eida sempat menggunakan mahakuasa versi light di adegan yang ini. Karena ini hanya versi light, akan wajar jika Eida tidak sampai menunjukkan aura yang sama seperti saat dia mengabulkan keinginan Kawaki. Makanya admin sebut kekuatan lingkupnya kecil ini mirip seperti Kotoa Matsukami. Meski teori James berbeda sedikit, admin akan tetap memberikan 100.000 jika itu benar terbukti Sarada dan Sumire tidak terpengaruh mahakuasa Eida karena mereka terkena Omnipotent yang lain dari Eida. Tolong ingatkan admin untuk hal ini jika lupa. Sebenarnya teori ini cukup masuk akal karena Omnipotent Eida itu dikatakan masih belum bisa dikendalikan oleh Eida. Jadi kita tidak tahu kapan Eida terlihat sedang menggunakan kekuatan ini. Mungkin yang kita lihat di chapter 79 itu adalah kekuatan yang lingkupnya besar. Bagaimana dengan kekuatan yang lingkupnya kecil? Harusnya Eida juga bisa melakukan hal itu. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Jadi, itulah pembahasan mengenai Himawari ingin membunuh Boruto. Jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan anime One Piece, mari berkunjung ke One Piece Update Channel. Bagi kalian yang mau tahu rekomendasi anime terbaik, silahkan kunjungi season review. Dan bagi yang suka dengan anime One Punch Man, subscribe juga channel Manusia Satu Pukulan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ikuti pemilihan request Boruto Update Channel setiap hari Jumat bagi yang mau request. Akan dipilih 7 request terbaik yang menarik dan akan ditayangkan videonya pada Boruto Update Channel. Jika salah satu dari video yang di-request mencapai viewer tertinggi dalam 1 minggu, maka akun yang tercantum pada video yang di-request akan ditampilkan pada header YouTube Boruto Update Channel. Setiap minggunya, header YouTube Boruto Update Channel akan di-update. Jadi, mari berkontribusi demi perkembangan Boruto Update Channel. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan mengenai anime Boruto, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silakan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silahkan follow Instagram Boruto Update Channel yang berisikan tentang informasi terbaru mengenai manga Boruto. Dan jangan lupa juga silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan updatean video terbaru lainnya pada Boruto Update Channel. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.